Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanda Suwarno Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital payment dari perusahaan OVO. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Hekar Putra Ermedion, yang kedua saya sendiri Hermanda Suwarno Putra, yang ketiga Intisar Burhanuddin Nafsyah, dan yang terakhir yaitu Nugi Febri Pradana. Digital payment oleh perusahaan OVO. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu OVO, dan yang kedua hasil analisis dari OVO, analisis 4C, dan yang terakhir yaitu peraturan apa saja yang mengatur tentang digital payment. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa itu OVO. OVO adalah sebuah aplikasi layanan keuangan asal Indonesia yang menawarkan layanan pembayaran dan transaksi secara online. OVO termasuk produk e-money yang telah diakui oleh Bank Indonesia secara sah dan aman dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi online. Dalam aplikasi OVO terdapat dua kategori penyimpanan, yaitu yang pertama OVO Cash, yang kedua yaitu OVO Point. OVO Cash dan OVO Point akan dibahas dalam hasil analisis 4C dalam konteks konten. Selanjutnya, analisis 4C terdiri dari yang pertama yaitu konten, yang kedua konteks, yang ketiga commerce, dan yang terakhir yaitu connection. OVO merupakan aplikasi smart yang memberikan penggunanya kesempatan lebih besar mengumpulkan poin di banyak tempat. Para penggunanya bisa menggunakan OVO untuk bertransaksi di semua merchant bertanda OVO Accept Here dan mengumpulkan serta menggunakan OVO Points di merchant bertanda OVO Zone. Metode pembayaran pada OVO ada dua jenis, yaitu OVO Cash dan OVO Point. OVO Cash dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO menjadi lebih cepat. Sedangkan OVO Point adalah loyalty reward bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO Cash di merchant-merchant rekanan OVO dan dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik hingga ditukarkan dengan transaksi di merchant rekanan OVO. Selanjutnya yaitu fitur-fitur yang terdapat pada OVO. Yang pertama yaitu poin berlipat. Fitur ini merupakan fitur utama dari OVO, yaitu penggunanya dapat mengumpulkan poin dari setiap belanja yang dilakukan di merchant dengan tanda OVO Zone. Yang kedua, promo memikat. Fitur ini menawarkan berbagai penawaran menarik bagi anggota OVO yang berbelanja di merchant rekanan OVO. Yang ketiga, merchant hebat di banyak tempat. Seperti telah disampaikan sebelumnya, salah satu kelebihan dari OVO adalah penggunanya bisa menggunakan OVO Point di berbagai merchant yang telah bekerja sama. Selanjutnya, pembayaran lebih cepat. Sama dengan media pembayaran cashless lainnya, OVO pun menawarkan pembayaran yang lebih cepat. Yang terakhir yaitu atur keuangan dengan tepat. Pengguna dapat mengelola dan memonitor pengeluaran menggunakan OVO. Selanjutnya yaitu konten. Cara yang dilakukan OVO dalam memperluas penggunanya yaitu OVO menggandeng transportasi online Grab dengan metode pembayaran. Saat ini, aplikasi OVO memiliki multifungsi mulai dari pengurusan finansial seperti reksadana, asuransi, transaksi, transfer, sampai payment. Saat ini, orang makin percaya untuk menaruh uang virtualnya di mobile payment seperti OVO.
Kepercayaan inilah yang saat ini menjadi modal utama OVO mengembangkan use case tersebut. Dengan kepercayaan makin besar juga basket size di OVO. OVO kemudian memperluas ekspansinya ke pasar, Pujasera, PKL, dan UMKM lainnya. Untuk menjaga loyalitas pelanggan merupakan tantangan tersendiri bagi OVO. Sebab itu, aneka sales promotion pun dibuat dari bentuk poin, diskon, cashback, smartphone, atau gold giveaway hingga undian mobil dan jalan-jalan ke Paris. Selanjutnya, commerce. OVO sejak awal dirancang dengan prinsip open platform. Hal itu yang kemudian membuat OVO sebagai layanan finansial teknologi bisa merambah atau ekspansi bisnisnya ke unit usaha di luar Lipo Group dan tidak lagi bergantung pada induknya. OVO membuat peluang kepada siapa saja bisa masuk di platform ini. Jadi OVO bekerja sama dengan seluruh produsen tanpa memandang itu dari grup atau memandang dari kepemilikan siapapun. Selanjutnya yaitu promo. Tidak memungkiri bahwa awalnya cara OVO untuk menggait konsumen atau pengguna yaitu dengan menawarkan promo atau deal yang menarik. Cara ini dinilai cukup ampuh, namun tidak cukup sampai di sana karena OVO menargetkan capaian yaitu menjadikan OVO sebagai dompet utama para penggunanya. OVO berharap ke depan orang-orang di kota besar tidak lagi bertransaksi dengan uang tunai, melainkan melalui OVO secara non-tunai. Promo itu adalah value tambahan untuk konsumen. OVO memberi nilai lebih supaya pengguna tetap memakai OVO, bisa dalam bentuk deal yang bagus, atau privilege lain atau cashback. Selanjutnya ada connection. Dalam hal analisis connection, OVO lebih berfokus ke pelanggan sebagai pengguna dari aplikasi tersebut sebagai alat transaksi pembayaran. Adapun yang dilakukan oleh OVO untuk menjalin hubungan baik dengan pengguna atau pelanggan lain, yaitu yang pertama, OVO menempatkan dirinya sebagai dompet utama para penggunanya. OVO telah bekerja sama dengan merchant all Serapos untuk mengintegrasikan sebuah sistem pembayaran kepada pelanggan. Yang ketiga, OVO memudahkan penggunanya dengan melakukan kerjasama dengan beberapa mall, toko, atau pelaku UMKM. OVO juga disebut partnership karena yakni dengan Grab, dia juga bekerja sama dengan Tokopedia dan semua itu sifatnya online. OVO juga menyediakan help desk atau customer service. Selanjutnya. Oke, poin connection selanjutnya dari OVO yaitu keuntungan pemilik usaha dan pelanggan melalui program cashback dari OVO. Selanjutnya, OVO lebih banyak melakukan promosi kepada pelanggan melalui media. Selanjutnya, OVO mempunyai OVO Bot yang memberikan fasilitas kepada pelanggan ketika pelanggan akan melakukan top up saldo. Selanjutnya adalah regulasi dari pemerintah. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang harus ditaati perusahaan uang elektronik yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Poin penyesuaian PBI atau Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan uang elektronik ada 15. Yang pertama, prinsip penyelenggaraan uang elektronik. Yang kedua, uang elektronik open loop dan closed loop. Yang ketiga, pengelompokan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang keempat, persyaratan umum penyelenggaraan uang elektronik. Yang kelima,
minimum modal di setor. Yang keenam, komposisi saham penerbit. Yang ketujuh, penelitian kemampuan dan kepatutan. Yang kedelapan, kepemilikan tunggal. Yang kesembilan, holding period. Yang kesepuluh, dana float. Yang kesebelas, cross-border transaction. Yang ke-12, peningkatan limit uang elektronik. Yang ke-13, pengawasan terintegrasi. Yang ke-14, masa peralihan. Yang terakhir, representation and warranties. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.